Bab 3772. Satu pukulan maut. Aku akan membuat energi pedang yang sangat kuat di udara untuk sementara waktu. Kalian perlu menahan binatang ini beberapa waktu dan kemudian kalian bisa menyerahkannya padaku. Geri Su berkata, Pemimpin Su, jika kita melakukan yang terbaik untuk menahan roh binatang ini untuk beberapa waktu, seharusnya tidak apa-apa. Tapi jika energi pedangmu gagal, kami mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk membunuh roh binatang ini lagi. Penatua Wu berkata dengan cemas. Ya, konsumsi energi semua orang tidak sedikit. Menahan binatang buas ini dan menyerang adalah dua konsep berbeda dan konsumsinya akan lebih besar. Kultivator lain juga setuju. Aku tidak tahu seberapa percaya diri pemimpin Su. Jangan khawatir semuanya, selama kalian bisa menahan para roh binatang ini, ketika energi pedangku terbentuk, itu akan cukup untuk membunuh roh binatang ini dengan satu serangan. Geri Su tersenyum percaya diri. Melihat Geri Su begitu percaya diri, termasuk Kailin Song dan yang lain tidak mengatakan apa-apa. Membunuh roh binatang dalam satu serangan dengan energi pedang. Mata Erikin bergerak sedikit. Tubuh roh binatang pola 7 garis ini, yang hanya mengandalkan kekuatan tubuh Taois ini, seharusnya sudah melampaui puncak kultivator satu penurunan dan sudah pasti tubuhnya lebih kasar dan kuat. Sebelumnya dia membunuh roh binatang pola 5 garis, dia juga menggunakan jurus telapak kaisar dan jurus tinju sage, mengandalkan aura untuk menggetarkan dan menghancurkan isi tubuh dari roh binatang tersebut untuk membunuhnya. Energi pedang biasanya mengutamakan ketajaman, bahkan jika menggunakan pisau Yuyang, dia mungkin harus menggunakan tebasan Raja Abadi pada tingkat 1000 tebasan untuk memastikan pukulan yang fatal. Mungkinkah teknik rahasia energi pedang Geri Su begitu dahsyat hingga bisa langsung menembus tubuh roh binatang? Tanpa basa-basi lagi, kerumunan orang itu langsung dibagi menjadi 2 bagian. Dengan ekspresi sedikit tidak senang, Bobby Liu dan yang lainnya bergegas menuju binatang roh biasa, sedangkan Erikin terbang ke area paling tengah bersama Geri Su. Melihat sekelompok manusia yang kecil ini berani menantang dirinya sendiri lagi. 20 roh binatang itu meledak dengan auman marah dan kemudian pertempuran dilanjutkan. Roh binatang pola 7 garis bahkan membuka mulutnya dan mengisap, lalu menelan bunga energi bintang fajar ke dalam perutnya. Dengan cara ini, energi bintang fajar tidak akan pernah didapatkan kecuali semua orang dapat membunuhnya. Semuanya, pastikan untuk menahan binatang ini sebelum aku bergerak. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Geri Su dengan cepat terbang ke udara dan kemudian dia dikelilingi oleh energi pedang, menutup matanya dan mulai memadatkan ilmu sihir tanpa bergerak. Penatua Wu dan Kailin Song dan yang lainnya menggunakan cara mereka sendiri untuk menahan roh binatang di dalam area tertentu, agar tidak terlalu banyak ruang untuk bergerak. Dalam waktu singkat tidak mudah membunuh roh binatang ini, tetapi menahannya juga tidak terlalu sulit. Gruar. Seiring berjalannya waktu, semuanya merasakan betapa menakutkannya Geri Su yang memadatkan sesuatu di langit dan roh binatang pola 7 garis itu juga menyadari bahayanya. Mereka mulai tidak ingin bertempur dengan Erikin dan yang lainnya, menggeram rendah mencoba melepaskan diri dari 5 orang itu dan bergegas ke langit untuk menghancurkan metode Geri Su. Adapun Penatua Wu dan yang lainnya, mereka juga meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan tidak ragu untuk menahan mereka dengan Reiki. Erikin juga termasuk di antara 5 orang itu dan tidak mengungkapkan terlalu banyak metodenya. Tapi itu tidak akan terjadi kelalaian sedikit pun. Setiap kali roh binatang mencoba untuk bergegas maju pada saat kritis,
ia akan membuat beberapa cahaya pedang atau beberapa pukulan. Singkatnya, membuat roh binatang tidak dapat melarikan diri dari daerah ini. Sementara semua orang mencoba yang terbaik untuk menahannya, energi pedang yang dipadatkan oleh Geri Su di udara, tidak peduli cahaya atau kekuatannya, telah mencapai puncaknya. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar dan cahaya pedang tajam di atas kepalanya bersinar dengan cahaya Reiki yang kuat. Semuanya, mundur dan lihat aku membunuh binatang buas ini dengan satu tebasan pedang. Geri Su dengan bersemangat meneriakkan transmisi suara dan ketika semua orang mendengarnya, mereka langsung berhenti dan mundur. Eric Kin pun melangkah mundur, melirik cahaya pedang di atas dan mengerutkan kening. Bisakah cahaya pedang ini benar-benar membunuh mereka? Dia juga berkultivasi teknik pedang, tidak hanya memadatkan sumber energi pedang, tetapi juga mengaktifkan niat pedang. Tapi melihat cahaya pedang secara horizontal dan vertikal, meskipun kekuatannya tidak buruk, itu tidak seperti sebuah tingkat yang mampu menebas roh binatang pola 7 garis menjadi 2 dengan satu pedang. Dan jika terhalang oleh pertahanan roh binatang itu, maka cahaya pedang akan sia-sia dan usaha semua orang akan sia-sia. Habisi dia. Wush. Pada saat ini, Geri Su mengulurkan tangannya dan cahaya pedang yang menyilaukan ini menukik seperti pelangi panjang menembus matahari. Di tengah dentuman keras, terbungkus aura mencengangkan, ia langsung melesat menuju roh binatang itu. Dan roh binatang pola 7 garis itu melihat bahwa ia tidak bisa menghindar tepat waktu, bulu-bulu di tubuhnya meledak dan ia juga mengaum dan menghantam energi pedang itu. Baangge. Dalam sekejap, cahaya pedang dan roh binatang itu bertabrakan. Roh binatang itu menjulurkan cakarnya dan berusaha menghancurkan pedang energi itu hingga berkeping-keping. Namun di bawah himpitan cahaya pedang, kedua lengan langsung terguncang dan cahaya pedang langsung menghantam bahu roh binatang. Bang, bang, bang. Cahaya pedang menghancurkan roh binatang dan jatuh langsung ke tanah. Energi abadi di sekitarnya dipenuhi debu dan tanah berguncang dan lubang yang dalam muncul. Sudah mati. Geri Su tampak gugup dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk membubarkan asap dan debu di tanah. Tepat di tengah lubang yang dalam, seekor roh binatang dengan bahu berlumuran darah dan satu tangan hilang, jatuh ke tanah. Tetapi segera, ia mengerang dan bangkit. Ini, roh binatang ini tidak mati. Penatua Wu dan yang lainnya terkejut. Geri Su juga mengecilkan pupilnya, wajahnya pucat. Salah perhitungan. Tak disangka, binatang roh ini sangat licik, bahkan memindahkan kekuatan cahaya pedang ke satu tangan, sehingga terhindar dari pukulan fatal. Dengan cara ini, meskipun roh binatang itu tidak terluka ringan, itu sama sekali tidak terlalu parah untuk berada di ambang kematian. Dan setelah berjuang begitu lama, waktu 1 jam hampir tiba. Gruar. Rasa sakit dan amarah dari tangan roh binatang yang patah itu membuatnya mengaum ke arah langit. Kemudian sosok itu melompat tiba-tiba dan bergegas menuju Geri Su. Gawat. Geri Su ketakutan, dia baru saja menggunakan teknik rahasia, tetapi dia juga kelelahan. Sejak pandangan semua orang tertuju pada hidup dan matinya roh binatang itu, sesosok bayangan sudah menghilang lebih awal. Teman seiman Cheng. Ketika semua orang melihat sesosok bayangan muncul di sebelah roh binatang, mereka semua terkejut dan mereka tidak tahu mengapa Eric Kin muncul di sini. Ketika sosok Eric Kin muncul, dia menggunakan kecepatan yang sangat cepat dan meninju roh binatang itu. Segera sosok itu seolah diguncang oleh roh binatang itu dan terbang terbalik. Kemudian,
Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa roh binatang menerima pukulan ini dan terus terbang ke atas kurang dari 10 meter. Sebelum mencapai Gerisu, tiba-tiba berhenti di tempat dan anehnya langsung bergetar. Pertama, rambut di sekujur tubuhnya bergetar untuk beberapa saat, diikuti oleh suara terengah-engah. Segera setelah itu, roh binatang menjerit dan jatuh dari langit lagi. Lalu ia tak bisa bergerak lagi. Semua orang tercengang lagi dan buru-buru terbang ke samping roh binatang itu untuk mengamatinya. Melihat roh binatang itu kehabisan napas, tubuhnya pun mulai berubah menjadi aura hijau dan menghilang dan akhirnya semua orang menjadi rileks. Kali ini benar-benar sudah mati. Cahaya pedang pemimpin tidak dapat membunuhnya. Tapi teman seiman Cheng ini dapat membunuhnya dengan pukulannya. Ini, aku benar-benar tidak mengerti. Pukulan itu biasa-biasa saja, mengapa dia bisa mati? Bersambung.